Audio Jungle. Balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Snake Immortal, Tale of a Snake Cultivation to Immortality. Dan bagi teman-teman yang mencari info karakter cerita ini, Mimin selalu sertakan di deskripsi playlistnya. Serta untuk episode sebelumnya bisa dicek di playlist atau deskripsi video. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan mengetahui alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Big Hay menyebut bahwa sekte atas kerajaan Qin, sekte boneka surgawi mahir dalam teknik boneka. Dikatakan bahwa bonekanya bahkan lebih kuat dari pemiliknya. Boneka tidak merasakan rasa sakit, punya tubuh yang mirip seperti iblis buas, dan bisa dilepaskan sampai 180 buah sekaligus. Mereka biasanya tak terkalahkan di alam yang sama. Bahkan menyeberangi alam lain untuk membunuh itu sangat mudah. Dalam pikiran Suhei, jika dirinya bisa mempelajarinya, saat dirinya bertarung dengan yang lain, dirinya bahkan tak perlu khawatir lagi. Suhei dengan senyum liciknya membayangkan jika 180 boneka dilepaskan untuk mengeroyok mereka. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Big Hay yang melihat Suhei melamun pun segera mencubit dan bertanya apa yang sedang Suhei pikirkan, dan mengajak Suhei untuk tidur karena besok mereka harus menyeberangi sungai ini besok pagi. Kemudian paginya, Suhei dan Big Hay mendekat ke sebuah kapal untuk menumpang menyeberang. Big Hay pun menyebut bahwa sungai angsa jatuh seperti namanya. Bahkan angsa liar tidak bisa terbang menyeberanginya. Dan begitu pula seorang kultivator biasa. Suhei pun bertanya, tidak bisakah mereka berenang menyeberanginya? Big Hay pun meminta Suhei untuk tidak pernah menempuh jalur air atau apapun itu. Sungai ini punya banyak pusaran air yang mematikan. Mendengar hal ini, Suhei pun seketika mengurungkan niatnya untuk berenang. Big Hay pun menyarankan Suhei untuk tidak keras kepala. Lebih baik bayar untuk menaiki kapal itu. Hanya itu saja cara untuk pergi ke kerajaan Qin dalam sehari. Lalu Suhei dan Big Hay melakukan sebuah penyawaran dengan sehelai kain dan topi, dan mengatakan kepada seorang penjaga bahwa mereka ingin ikut berlayar. Penjaga pun seketika menengok ke belakang dan mencari orang yang sedang bicara dengannya barusan. Big Hay pun menyebut bahwa dirinya sama sekali tidak bawa uang, tapi bongkahan batu spiritual ini harusnya lebih dari cukup. Penjaga pun agak kaget mengetahui orang yang sedang berbicara ada di bawahnya. Penjaga itu pun menyebut bahwa batu spiritual itu cukup dan mempersilahkannya untuk naik. Penjaga itu pun meminta pelanggannya untuk memperhatikan langkahnya. Suhei pun tidak menyangka Big Hay benar-benar memberi mereka batu spiritual itu. Big Hay sangat dermawan. Lalu saat di kapal, orang-orang besar pun seketika menghadang jalan Suhei dan Big Hay, serta menertawakan penampilan mereka. Orang-orang itu pun bertanya-tanya dari manakah si kerdil ini datang. Tingginya pasti cuma semeter. Mereka juga meminta si kerdil untuk berhati-hati dengan angin kuat saat berlayar, karena bisa menerbangkan mereka. Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu tidak akan mungkin menurut mereka. Meskipun dia pendek, dia terlalu gemuk untuk diterbangkan oleh angin. Big Hay pun nampak diam menerima penghinaan ini. Namun mata tajam dari Big Hay menunjukkan bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi dengan tawa mereka. Dan benar saja Big Hay menggunakan teknik anginnya dan membuat mereka semua terbang di sapu angin. Orang-orang di sekitar pun seketika kaget mengetahui bahwa si kerdil ternyata seorang immortal.
Big Hei pun sangat kesal dengan mereka karena telah berani menghinanya. Suhei pun kembali bertanya, bukankah Big Hei bilang untuk tidak mencolok? Mengapa Big Hei malah membuat masalah? Lalu di saat yang sama dari arah belakang Big Hei dan Suhei mendengar seseorang menyebut Tuan Zhao. Pangeran kerajaan Qin ingin ikut berlayar. Tuan Zhao pun meminta maaf karena merepotkannya untuk menuntun jalannya. Mendengar hal ini, Big Hei pun memiliki perasaan sedikit tidak nyaman dengan suara ini. Setelah diperhatikan ternyata Tuan Zhao adalah orang yang beternak ayam di sekte Xiao Yao atau sekte tanpa kekangan. Mengetahui hal ini, Suhei pun mengajak Big Hei untuk segera lari. Namun Big Hei sendiri meminta Suhei untuk tidak bergerak. Jika mereka lari sekarang, maka orang-orang akan menyadari penyamaran mereka. Big Hei menekankan bahwa mereka akan berbaur. Selama mereka tidak bergerak dengan ceroboh, mereka tidak akan ketahuan. Suhei pun bertanya, tidakkah insting anjing Big Hei itu tajam? Mengapa Big Hei bisa tidak menyadarinya sedekat ini? Big Hei pun hanya tertawa kesal mendengarnya. Big Hei pun balik bertanya, siapa juga yang akan ingat dengan bau orang itu sepanjang hari. Dan di saat yang sama, Tuan Zhao sendiri melirik ke arah mereka saat ini. Dan menilai bahwa aura orang ini terasa tidak asing. Tuan Zhao pun bertanya-tanya, apakah dia seorang teman lama? Sedangkan Big Hei dan Suhei mulai perlahan menjauh dari tempat itu. Akan tetapi Tuan Zhao pun seketika meminta mereka untuk menunggu. Tuan Zhao pun bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Suhei pun merasa ini sudah berakhir. Pria tua itu mengenali mereka. Suhei pun bertanya kemana mereka harus lari, ke pantai ataukah ke air. Big Hei pun meminta Suhei untuk tidak panik dan lihat saja dirinya. Lalu Big Hei tertawa kecil dan menyebut Tuan Zhao punya ingatan yang baik. Mereka pernah bertemu sekali di tempat pelelangan. Tidak dirinya sangka Tuan Zhao masih mengingatnya. Mendengar hal ini, Suhei pun berteriak kepada Big Hei dan menyebut itu alasan yang tidak masuk akal. Dan nyatanya ini di luar prediksi Suhei dan ini benar-benar bekerja. Tuan Zhao menyebut bahwa dirinya mengingatnya. Mereka pernah bertemu di pelelangan 6 tahun yang lalu. Big Hei pun seketika membenarkan hal itu. Tuan Zhao benar-benar punya ingatan yang sangat bagus. Lalu seorang pengawal mengatakan kepada Tuan Zhao bahwa pangeran muda sudah menunggu Tuan Zhao dan memintanya untuk naik ke lantai atas. Tuan Zhao pun menyebut seperti yang mereka lihat dirinya punya urusan penting jadi dirinya harus pergi. Mendengar hal ini, segera Big Hei memberikan salam dan segera pergi. Suhei pun tidak menyangka hasilnya seperti ini. Suhei pun bertanya apakah Big Hei memang pernah bertemu dengan Tuan Zhao sebelumnya. Big Hei pun menyebut Suhei bodoh dan mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Kebanyakan anggota sekte pasti pernah pergi ke pelelangan. Dan dengan banyak orang itu mustahil untuk mengingat setiap orang. Tapi terkadang orang-orang enggan untuk mengakui kalau ingatan mereka itu buruk, terutama orang tua. Suhei pun pada akhirnya bisa bernapas lega karena akhirnya mereka selamat dari bencana lainnya. Dan segera Suhei mengajak Big Hei untuk bergegas pergi ke pojok dan sembunyi. Big Hei pun meminta Suhei untuk melihat dirinya sendiri. Betapa penakutnya Suhei. Kemungkinan terburuknya cuma bertarung. Suhei pun seakan tidak terima dikatain penakut dan menyebut Big Hei juga penakut, hingga keringatnya menetes di kepalanya. Kemudian Suhei pun bertanya Tuan Zhao tidak punya koneksi dengan keluarga kerajaan Qin. Bagaimana bisa dia berbaur dengan mereka? Big Hei pun menyebut bahwa dunia sedang ramai. Semua untuk keuntungan. Dunia ini sudah kacau. Semua untuk keuntungan sendiri. Suhei pun seketika bertanya keuntungan apakah itu. Big Hei pun seketika ingin memberikan contoh kepada Suhei. Namun belum penjelasan Big Hei selesai, Big Hei bertanya-tanya mengapa dirinya mau menjelaskan hal ini kepada ular kadut bodoh seperti ini. Kemudian kini mereka pun sampai di perbatasan kerajaan Qin kota tepi sungai. Big Hei pun menyebut kota ini cukup ramai saat malam. Dan segera mengajak Suhei untuk mencari tempat untuk istirahat. Lalu berpindah ke sebuah tempat makan dan saat ini kondisi di dalam sangat ramai.
Di saat itu, Big Hei pun mendekati pelayan dan memintanya untuk memberi ruang pribadi yang mewah dan sajikan makanan paling mahal serta anggur. Serta jangan lupa untuk memberi daging iblis buah yang banyak. Pelayan pun mengerti dan segera mengajak Big Hei dan Suhei naik ke atas. Dan tak berselang lama makanan dan minuman mereka sudah siap. Pelayan pun bertanya apakah pesanan makanan mereka sudah di sini semua. Sedangkan Big Hei dan Suhei pun hampir meneteskan air liur mereka melihat semua makanan ini. Suhei pun ingin segera melahapnya, namun Big Hei meminta Suhei untuk mengendalikan dirinya terlebih dahulu. Big Hei pun mengatakan kepada pelayan bahwa semua sudah di sini, dan meminta pelayan itu untuk keluar. Dirinya akan memanggil lagi jika perlu sesuatu. Sesaat pelayan itu keluar, Suhei dan Big Hei pun segera berpesta. Suhei pun sangat puas dengan hal ini karena ikan iblis ini sangat enak. Sedangkan Big Hei pun memuaskan diri dengan minum anggur. Suhei yang penasaran dengan rasa anggur itu meminta Big Hei untuk membiarkan dirinya mencoba. Namun tiba-tiba Big Hei menyemburkan minumannya dan bertanya anggur sampah macam apakah ini. Bahkan seekor anjing tidak akan mau meminumnya. Suhei pun seketika menyebut Big Hei memulainya lagi, padahal dia sendiri adalah seekor anjing. Suhei pun bertanya apakah ada obat-obatan di dalamnya. Big Hei pun tidak menyangka Suhei tahu mengenai obat-obatan, tapi Suhei buta. Bukan hanya soal anggur, tapi soal makanan juga. Seketika Suhei tersedak mendengarnya dan menegur Big Hei yang tidak bilang lebih awal. Big Hei menyebut kota tepi sungai adalah sebuah pulau tanpa hukum, sehingga Suhei tidak perlu panik, itu hanya sebuah obat penenang. Dan segera Big Hei memberi obat penangkal kepada Suhei. Big Hei pun menekankan karena mereka tak kenal ampun, maka jangan salahkan dirinya jadi tak berperasaan. Kembali Big Hei meminta pelayan untuk membawakan iblis buah panggang lagi. Pelayan itu pun segera melaporkannya kepada bosnya, bahwa orang ini sudah makan hampir senilai 1000 tael perak, termasuk 2 iblis buah utuh. Pelayan itu pun bertanya apakah mereka akan beri mereka lagi. Bosnya pun meminta kepadanya untuk tetap memberikannya, namun ganti itu dengan bubuk pelemah immortal terkuat. Karena orang ini belum pingsan juga, dia pasti punya kultivasi yang mengesankan. Bos itu yakin dia punya banyak harta sihir dan kekayaan lainnya. Makanan dan anggur ini tak seberapa dibandingkan itu. Kemudian Big Hei pun menyebut bahwa orang-orang bodoh ini membawakan mereka daging utuh ini. Sisanya sudah cukup untuk mereka makan dalam 2 hari ke depan. Dan segera Big Hei mengajak Suhei untuk pergi. Suhei pun merasa bingung mengapa mereka harus segera pergi. Big Hei pun seketika bertanya kepada ular kadut yang bodoh apakah Suhei mau membayarnya. Tempat ini adalah penipuan. Apakah Suhei tidak melihat tulang manusia yang tergantung di dapur? Suhei pun mengatakan bahwa yang dirinya maksud adalah apakah Big Hei tidak mau membunuh dan mencuri. Dirinya sudah berencana untuk menghanguskan tempat ini. Big Hei pun tidak menyangka Suhei terkadang lebih tak manusiawi dari dirinya. Suhei pun menegaskan bahwa dirinya bukanlah manusia, dirinya adalah seekor ular. Kembali ke tempat makan, pelayan pun segera masuk ke ruang Big Hei dan Suhei barusan. Menurutnya dengan dosis yang kuat, bahkan seorang immortal pun akan pingsan, namun nyatanya ruangan itu telah kosong. Bos pun tidak percaya ini, di manakah mereka? Bos itu pun tidak terima dengan hal ini, dan meminta pelayan untuk pergi dan beritahu orang-orang dari sekte boneka surgawi untuk mencarinya di seluruh kota. Bos sangat marah karena mereka makan makanannya secara gratis. Bahkan jika itu adalah raja dari surga, mereka harus mati. Di sisi lain, Big Hei pun menyebut bahwa rumah tak berpenghuni ini harusnya aman. Big Hei meminta Suhei untuk menggunakan waktunya memulihkan diri. Dirinya akan pergi sebentar untuk suatu urusan. Dirinya akan segera kembali. Suhei pun menatap Big Hei dengan rasa penuh curiga dan menilai bahwa anjing tua ini melakukan sesuatu yang mencurigakan di belakangnya lagi. Bagaimana jika dia membawa musuh kemari? Apa yang harus dirinya lakukan? Dengan ini, Suhei akan mengikuti Big Hei secara diam-diam dengan jimat penyembunyian. Lalu, Suhei pun kini mengikuti Big Hei hingga ke sebuah toko senjata. Lalu, di dalam Big Hei pun mengatakan kepada seorang pandai besi bahwa dirinya membawa 3 senjata terbaik, senilai 8 batu jiwa.
Apakah Pandai Besi ingin ambil atau tidak? Pandai Besi pun tertarik dan ingin memeriksanya lebih dulu. Suhei pun sangat kesal melihat hal ini dan menyebut Big Hei menjual barang temuan di belakangnya. Suhei pun melihat bahwa itu dari kantong penyimpanan dari inti emas alam klon. Dia bilang mereka akan membaginya 50-50. Big Hei memang seorang penipu besar. Dengan ini, pertama-tama Suhei akan membiarkan dia menjual semuanya. Lalu akan dirinya tangkap basah kelakuannya. Lalu kini Suhei kembali mengikuti Big Hei ke toko obat-obatan. Dan Big Hei sedang menukar 15 batu jiwa dengan semua pil-pil yang dia miliki. Dan yang lebih mengagetkan Suhei adalah Big Hei menjual material makhluk buas kelas atas untuk 13 batu jiwa. Suhei pun sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Suhei pun bertanya-tanya sudah berapa banyak yang anjing tua ini ambil tanpa dirinya sadari. Dengan ini, Big Hei akan membayarnya nanti. Dan di saat yang sama, Big Hei merasa aneh mengapa dirinya merasakan perasaan ingin membunuh. Lalu di tempat yang sama, dua orang pria datang dan mengatakan bahwa ini sudah hampir larut malam. Dan dirinya harus membantu para pecundang itu menemukan seseorang. Temannya pun meminta dia untuk berhenti mengeluh. Suhei pun nampak kaget karena ada seseorang datang ke arah Big Hei. Diketahui dua pria ini adalah Yu King dari Sekte Boneka Surgawi dan Zhao Yi Duo dari Sekte Boneka Surgawi. Yu King pun merasa sangat sial dari semua tempat dirinya terjebak di sini menjaga kota tepi sungai ini untuk 3 tahun. Bagaimana bisa dirinya sangat sial begini? Zhao Yi Duo pun menyebut bahwa hal itu tidak perlu dikeluhkan saat mereka gagal menerobos masuk ke wilayah yayasan sendiri. Meskipun kota Linzi yang kacau, jika mereka bermain cantik pasti akan ada keuntungan yang bisa mereka dapat. Lalu mereka pun melihat ke arah Big Hei berjalan. Zhao Yi Duo pun bertanya bukankah si pendek itu adalah orang yang makan malam tadi lalu pergi. Yu King pun membenarkan hal itu, ini sungguh merepotkan. Bahkan masalah sepele ini membuat mereka harus turun tangan. Yu King pun meminta Zhao Yi Duo untuk menunggu di sini dan biarkan dirinya yang mengurusnya. Namun Zhao Yi Duo meminta Yu King untuk menahannya lebih dulu dan meminta Yu King untuk memikirkannya sekali lagi. Yu King pun seketika bertanya apakah ada yang salah. Zhao Yi Duo meminta Yu King memperhatikan si kerdil itu yang sedang masuk ke Myria Treasure. Dia pasti punya sesuatu yang berharga. Dengan ini, Zhao Yi Duo mengajak Yu King untuk mengikutinya lebih dulu dan lihat apa yang dia punya. Yu King pun seketika menyebut Zhao Yi Duo sangat pintar. Suhei yang memperhatikan hal ini menilai bahwa murid Sekte Boneka Surgawi terlihat seperti anjing yang menarik perhatian. Beruntungnya, mereka bukanlah kultivator pendiri yayasan. Mungkin dirinya bermain layaknya seekor kucing yang menangkap tikus, sementara si anjing hanya menonton. Di sisi lain, Big Hei pun tidak menyangka akan bertemu dengan pemiliknya secara langsung. Ini waktu yang sempurna menurut Big Hei, dan meminta pemilik toko untuk melihatnya lebih dekat dan katakan kepadanya apa yang senilai dengan itu. Pemilik toko pun mengerti. Big Hei pun meminta pemilik toko melihatnya dengan benar. Tas ini penuh dengan benda bagus. Dan tak lama berselang pemilik toko pun agak terkejut dengan isinya. Dan seketika pemilik toko mengajak Big Hei mengikutinya karena ini sangat penting dan membicarakannya di dalam. Big Hei pun menyebut pemilik toko cukup perspektif namun dirinya suka itu. Segera pemilik toko meminta pelayannya untuk menutup pintunya. Pelayan pun menyebut bahwa kelihatannya masih ada seseorang di luar. Namun pemilik toko meminta pelayannya itu diam, dirinya tahu itu. Namun bagaimana bisa dirinya membiarkan mereka mengganggu bisnisnya? Lalu saat pelayan menutup pintu toko, Zhao Yi Duo tidak menyangka si kerdil itu benar-benar boros. Yu Qian pun yakin dia pasti merampok seseorang dan membunuhnya demi dapat semua barang untuk dijual. Zhao Yi Duo pun menyebut bahwa harta karun Pavilion The Myriad membayar upeti tiap tahun. Sebaiknya mereka hindari menjadikan mereka musuh dan maka dari itu mereka akan menunggu si kerdil itu keluar. Lalu 2 jam kemudian mereka berdua pun menunggu di bawah hujan yang deras. Yu King pun bertanya berapa lama lagi mereka harus menunggu. Apakah dia masih belum keluar?
Namun di saat yang sama, pemilik toko pun kembali membuka pintunya dan segera mereka mendekat. Pemilik toko pun menyebut bahwa dirinya sudah menemukan emas hari ini. Dirinya berikan semua harta langka senilai 100 batu jiwa. Nasib baik dan kemakmuran selalu mendatangi dirinya. Pemilik toko pun bertanya apakah ada yang mereka mau dari dirinya. Yuking pun seketika meminta pemilik toko untuk menghentikan dia. Zhao Yiduo pun bertanya kemanakah si kerdil yang menjual barang tadi pergi. Pemilik toko menyebut bahwa dia menjual harta dari sekte penangkap ular, menjualnya untuk pil pelatih tubuh, dan mendapatkan daging monster alam kesadaran jiwa di tangannya. Yoking pun tidak peduli dengan detailnya. Di manakah si pendek itu? Pemilik toko pun menyebut bahwa dia pergi lewat pintu belakang. Segera mereka bergegas pergi dan mereka akan membicarakan hal ini nanti. Segera Zhao Yiduo mengajak Yoking untuk cepat. Dia pasti sedang menuju luar kota. Zhao Yiduo pun meminta Yuking untuk menyebarkan indera surgawinya ke arah gerbang selatan. Segera Yuking melakukannya. Namun tak berselang lama mereka pun bertemu dengan si kerdil yang lari. Di sisi lain, Suhei yang terus mengikuti menilai bahwa Big Hei membeli pil pelatih tubuh dan bahkan tidak kehilangan kesadarannya. Dengan level kultivasinya dia pasti sudah mengetahui kalau diikuti oleh beberapa murid dari sekte boneka surgawi. Suhei pun bertanya-tanya apakah dia sengaja bergerak lambat untuk memancing mereka. Meskipun dengan kekuatan mereka rasanya tidak mungkin untuk membunuh anjing tua itu. Untuk berjaga-jaga kalau salah satu kabur dan memberitahu yang lain, itu akan menyebabkan masalah panjang. Dan Suhei bisa menebak dari arah Big Hei pergi. Itu mengarah ke rumah kosong. Dengan ini, Suhei akan terus berada di belakang demi keselamatan. Lalu Yuking pun memberitahu Zhao Yiduo bahwa si kerdil masuk ke dalam rumah kosong itu. Zhao Yiduo pun bertanya-tanya mengapa dia masuk ke dalam rumah ini. Apakah ini sebuah jebakan? Saat Zhao Yiduo membuka pintunya, si kerdil itu tidak ada. Yuking pun merasa aneh, auranya mengarah kemari, tapi tanda-tanda darinya tidak ada. Zhao Yiduo mengatakan bahwa ada yang aneh, tempat ini terlalu tertutup. Mereka harus berhati-hati. Lalu Zhao Yiduo memberi salam dan memberitahunya bahwa mereka adalah murid-murid dari sekte boneka surgawi yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban di kota Linzang. Mereka tidak akan melakukan kekerasan dan meminta kepadanya untuk menunjukkan dirinya. Yuking pun seketika menyebut kata-kata Zhao Yiduo terlalu formal. Mereka mungkin tidak mengerti. Yuking pun seketika menarik pedangnya dan memberi waktu 3 detik untuk keluar dan jawab pertanyaan mereka. Jika tidak, si kerdil akan berakhir seperti anjing ini, dan seketika Yuking membelah anjing tersebut. Yuking pun menyebut bahwa ini seperti yang dirinya duga dan bertanya, apakah si kerdil pikir dirinya tidak tahu kalau anjing itu adalah si kerdil? Yuking pun seketika melemparkan boneka kadal untuk menangkap si anjing. Big Hei pun tersenyum melihat hal ini. Itu hanya sebuah boneka mekanik yang dibalut dengan kulit. Hanya sampah level rendahan. Sedangkan Suhei sendiri bertanya-tanya mengapa si anjing tua ini tiba-tiba tertawa seperti orang licik. Yuking pun meminta si kerdil untuk berhenti bermain-main, karena si kerdil akan segera mati. Big Hei sendiri agak kaget melihat boneka kadal tiba-tiba mengeluarkan bola api dan seketika terjadi sebuah ledakan besar. Zhao Yiduo pun bertanya apakah mereka mendapatkannya. Yuking pun menyebut bahwa dia masih hidup. Zhao Yiduo yang melihat potongan daging ini meminta Yuking untuk berhati-hati dan menghindari potongan daging ini. Lalu di saat yang sama, boneka kadal tiba-tiba menjadi rusak karena terkena potongan daging tersebut. Yuking pun melihat dampak dari terkena potongan daging itu dan menyebut bahwa ini sungguh teknik yang aneh. Lalu Big Hei pun menantang mereka untuk melanjutkannya. Suhei yang menyaksikan ini agak takjub dan baru mengetahui bahwa inilah yang dimaksud dengan pelepasan kultivator. Selain itu rasanya dirinya tidak perlu ke sana untuk membantu si anjing tua itu. Yuking tidak akan bisa menyakiti Big Hei, sedangkan Zhao Yiduo sama sekali tidak bergerak. Lebih baik baginya untuk tetap di sini di kejauhan. Jika dirinya datang di saat yang genting, apakah si anjing tua akan berhutang budi kepada dirinya? Lalu Big Hei pun bertanya apakah mereka sudah lelah. Dirinya belum cukup bersenang-senang.
Yokeng pun memberitahu Zhao Yiduo bahwa anjing ini punya kekuatan yang mengerikan. Pedang benar-benar tidak berguna melawannya. Zhao Yiduo pun meminta maaf atas ketidakmampuannya. Dirinya hanya bisa membantu Yokeng dari belakang. Yokeng pun menyebut bahwa sekarang tidak ada pilihan lain dan mengajak Zhao Yiduo untuk mengeluarkan si besar. Dan seketika Yokeng mengeluarkan boneka kodok besar. Yokeng pun memberitahu Zhao Yiduo bahwa sekarang saatnya untuk bertahan. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.